Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pak Fikri harap anak-anak sehat selalu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Nah, setelah kemarin kita belajar bilangan bulat dan pecahan, kali ini kita akan belajar apa anak-anak semuanya? Kali ini kita akan belajar ya di bab 2 tentang himpunan. Jadi anak-anak coba buka ya di buku di bab 2 terkait himpunan. Oke. Siapkan bukunya ya, biar kita tinggal mengulas saja. Adapun tujuan pembelajarannya ya, welcome to the class. Yang pertama adalah memahami pengertian himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner. Yang kedua, kita akan menyelesaikan permasalahan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner menggunakan masalah yang kontekstual ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, oke langsung saja ya. Pernahkah kalian menjumpai ini? Ada sekeranjang anggur, ada sekelompok semut merah ya. Ya itu ada semut merah ya. Kalian lihat ada sekeranjang anggur juga, dan kumpulan huruf vokal A, I, U, E, O ya kan. Tahu kan huruf vokal itu ada apa? Ada 5 kan? A, I, U, E, O lah. Apa itu? Nah, kumpulan di atas memiliki kesamaan karena semua objek yang dihimpun memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, jadi jelas ya, di situ ada anggur ya, di situ anggur doang. Selanjutnya ada semut merah ya, memang di situ adalah semut yang warna merah. Kalau semutnya berarti bukan. Kemudian huruf vokal ya, berarti memang A, I, U, E, O, bukan B, C, D gitu. Oke, maka memiliki satu kelompok yang sama, maka kumpulan tersebut di atas itu disebut dengan himpunan. Nah, jadi semuanya itu disebut dengan himpunan. Nah, selanjutnya next. Ya, pernahkah kalian menjumpai ini? Nah, ada kumpulan bayi lucu ya, lihat lucu banget ya. Oke, selanjutnya ada kumpulan makanan pedas, yaitu kelihatan pedas ya, mie pedas ya salah satunya. Ada kumpulan lukisan indah. Nah, lihat tuh, kumpulan di atas tidak memiliki batasan yang jelas. Lucu, pedas, dan indah bersifat relatif sesuai pandangan masing-masing orang. Ya kan? Taunya lucu, bagi Pak Fikri mungkin lucu, bagi anak-anak mungkin tidak. Nah, bagi anak-anak mungkin pedas, bagi Pak Fikri tidak. Bagi anak-anak itu indah, tapi bagi yang lain tidak. Maka kumpulan di atas tidak ada batasan yang jelas. Sehingga kumpulan-kumpulan di atas, baik bayi lucu, kemudian ada makanan yang pedas, kemudian ada lukisan yang indah, itu termasuk bukan himpunan. Kenapa? Karena tidak memiliki batasan yang jelas mana seberapa lucu, seberapa pedas, dan seberapa indah. Oke, next. Jadi apa itu himpunan? Himpunan itu merupakan suatu kumpulan yang anggotanya terdefinisi secara jelas ya. Jadi ada batasan jelas seperti tadi anggur, semut merah, dan huruf vokal. Nah, itu merupakan contoh himpunan. Nah, unsur-unsur dalam himpunan itu disebut dengan anggota atau elemen, ya. Oke. Nah, jadi itu ya anak-anak semuanya. Oke, next. Sekarang kita akan belajar mengenai notasi dan cara penyajian himpunan. Nah, yang pertama menulis himpunan dengan kata-kata. Ya, jadi kita menuliskan himpunan atau menjelaskan himpunan dengan menjabarkan kalimat. Ya, oke, contohnya anak-anak bisa lihat ya. Yang pertama, A adalah kumpulan nama-nama planet dalam tata surya galaksi Bima Sakti. Nah, yang B adalah kumpulan hewan berkaki 4. Yang tiga D adalah kumpulan bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 100. Nah, dari 3 contoh tadi kita sudah tahu bahwa itu adalah contoh himpunan ya, karena memang sudah terdefinisi dengan jelas. Nah, itu menuliskan himpunan dengan kata-kata atau dengan kalimat. Oke, selanjutnya yang B, untuk menuliskan sebuah himpunan
kita bisa lakukan dengan cara mendaftar atau menjabarkan anggota-anggotanya. Oke, berikut cara mendaftar anggota suatu himpunan. Oke, kita lihat ya coba. Yang pertama, A adalah kumpulan nama-nama planet planet-planet dalam tata surya galaksi Bima Sakti. Nah, berarti kumpulan planet dalam apa aja? Maka A merupakan Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Oke, kita lihat contoh yang B. Nah, di yang B ya, adalah kumpulan hewan berkaki 4. Nah, coba hewan berkaki 4 apa saja anak-anak? Nah, anak-anak pasti udah tahu kan? Nah, kumpulan hewan berkaki 4 itu ya bisa ada kerbau, kambing, sapi, gajah, dan masih banyak yang lain. Kita bisa daftar anggotanya. Nah, maksudnya di sini kita menjabarkan atau menguraikan dari masing-masing anggota dalam suatu himpunan ya. Jadi dari himpunan yang tadi berbentuk kalimat atau kata-kata, kita daftarkan atau kita uraikan satu persatu anggotanya. Nah, jangan lupa dalam menguraikannya kita awali dengan kurung kurawal dan kita akhiri dengan kurung kurawal juga. Oke, yang nomor 3, lihat anak-anak yang C. C adalah kumpulan bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 100. Nah, maka kita bisa menguraikan anggota dari C ya. C sama dengan 1, 3, 5, 7, titik, 99. Artinya titik-titik itu ya di situ masih banyak anggotanya. Jadi kita tidak harus menguraikan semua, namun kita bisa menguraikannya dengan menuliskan 4 bilangan awal atau 4 anggota awal, kemudian kita beri titik-titik 3, kemudian koma, kemudian kita tutup dengan anggota yang paling terakhir. Itu adalah cara menuliskan anggota himpunan yang memang jumlahnya sangat banyak. Oke, selanjutnya menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, lihat anak-anak. Nah, yang pertama, kita tahu ya, kita ambil contohnya dari kita lihat kalimatnya. A adalah himpunan asli kurang dari 8. Maka A itu bisa kita tuliskan dalam suatu notasi. A sama dengan X kurang dari 8, dan X elemen bilangan asli ya. Jadi kalau kita tuliskan lebih sederhana dalam bentuk notasi, maka bentuknya seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang nomor 2. Yang nomor 2, C ya. C adalah kumpulan bilangan bulat ganjil antara 1 sampai dengan 100. Maka jika kita tuliskan dalam suatu notasi pembentuk himpunan, C sama dengan X elemen bilangan bulat ganjil antara 1 sampai dengan 100. Ternyata itu kurang elemen ya. Elemen bentuknya kayak sisir itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini lebih sederhana dan akan lebih sering kita jumpai penulisan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Nanti kita akan sering melihat contoh-contoh soal dalam bentuk demikian. Oke, menyatakan anggota dari sebuah himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu objek sebagai elemen anggota, maka kita dapat menyatakan dengan bentuk elemen ya, atau anggota. Contoh, himpunan hewan unggas, ayam, bebek, burung. Nah, maka ayam elemen dari ayam, bebek, burung. Maka ayam elemen dari A. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya ada kesamaan himpunan. Nah, kesamaan himpunan ya contoh A himpunan penyusun kata asin, maka anggotanya adalah ASIN. Yang B himpunan huruf penyusun kata nisa, maka B adalah NISA. Dalam penyusunan anggota himpunan tidak harus urut, maka penulisan kedua himpunan dapat ditulis dengan urutan yang sama. B sama dengan ASIN. Maka dapat disimpulkan kalau A itu sama dengan B ya anak-anak, karena tidak berpengaruh antara asin maupun nisa. Nah, jadi itu arti kesamaan himpunan. Contoh soal, perhatikan contoh soal berikut ya anak-anak. Yang pertama, tentukan dari pernyataan berikut yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Oke, A.
jika ada pertanyaan A sama dengan F merupakan nomor A ya, F kelompok bilangan cacah, maka kita bisa mendaftarkan kan. Jawab F 0, 1, 2, 3, 4, 5 titik. Karena F tidak bisa didefinisikan karena F bisa didefinisikan dengan jelas, maka F sama dengan kelompok bilangan cacah merupakan suatu himpunan. Nah, jadi ya karena merupakan karena bisa kita jabarkan anggotanya ya. Meskipun anggotanya itu tak terhingga karena banyak sekali, karena bilangan cacah itu mulai dari angka 0 hingga seterusnya. Oke, selanjutnya ada yang B. Z adalah kelompok orang yang terkenal. Maka jawab ya, karena orang terkenal tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka Z kumpulan atau kelompok orang terkenal bukan himpunan. Iya, orang terkenal kan relatif ya. Menurut kamu terkenal, menurut aku tidak. Ya, itu menurut Pak Fikri tidak ya. Jadi itu bukan suatu batasan yang jelas terkenal itu seperti apa ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal yang nomor 2 ya anak-anak. Nyatakan himpunan berikut ke dalam bentuk notasi. Yang ada Q sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lihat Q itu kan diawali dari 0 ya anak-anak. Nah, kalau diawali dari 0 merupakan apa ya? Bilangan cacah ya, maka ya, dimulai dari angka 0. Nah, terakhirnya adalah 7. Berarti 7 itu apa artinya? Bisa artinya dengan kurang dari 8 atau kurang dari sama dengan 7. Kita bisa menuliskan seperti itu. Atau jika kita tuliskan dalam suatu notasi, maka Q sama dengan X ya. X kurang dari 8 dan X merupakan elemen bilangan cacah. Nah, jadi anak-anak jangan bingung ya anak-anak untuk bisa menentukan mana sih yang termasuk himpunan, mana yang termasuk bukan, terus bagaimanakah kita menuliskan dalam suatu notasi. Maka anak-anak tidak perlu bingung lagi, karena memang sudah jelas ya, kalau himpunan itu bisa kita ukur secara jelas ya. Oh, katakanlah tinggi 100, berarti itu udah ada batasannya. Namun kalau orang terkenal, lucu, ganteng, cantik, bagus, baik, itu tidak bisa kita definisikan karena setiap orang punya pandangan masing-masing dan bersifat relatif, sehingga itu bukan contoh himpunan. Oke, kalau kita ingin menyatakan dalam suatu himpunan ke dalam bentuk notasi, maka kita juga harus perlu apa itu bilangan asli, apa itu bilangan cacah, apa itu bilangan real, apa itu bilangan bulat, apa itu pecahan desimal dan sebagainya. Oke, sekarang tugasnya kerjakan pada buku tulis ya. Buka buku paket matematika halaman 79 sampai dengan 80. Kerjakan soal-soal nomor berikut. Nomor 1, kerjakan soal yang A dan B. Yang nomor 2, kerjakan D dan G. Yang nomor 3, kerjakan C dan F. Yang nomor 4, E dan H. Dan yang nomor 5, A dan D. Nah, kerjakan ya. Thank you for joining today class ya. Terima kasih sudah mau menyimak materi kita kali ini. Oke, sebelum kita pelajaran selesai, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dulu pelajaran dari Pak Fikri. Kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk tetap tersenyum dan bahagia. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf, jika kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.